Betul? Nah, kenapa bapak-bapak harus tahu, Pak? Jangan sampai nanti kalau nggak tahu, ibu-ibunya yang lebih tahu, minta izin. Bapak iya-iyain aja. Harganya 2 digit, Pak. Jadi kebayang ya, dia bukan punya satu tas, bukan punya satu toko. Dia yang punya brandnya. Mereknya aja dari nama dia. Dia desainernya, namanya Kate Spade. Kurt Cobain, Bapak ada kenal? Tahu? Nirvana, musisi dunia, ya Nirvana. Robin Williams, aktor Hollywood, filmnya kebanyakan komedi menghibur orang, betul? Suli, artis Korea, nggak punya hubungan apa-apa sama Sule ya, artis Korea. Bapak Ibu, ya ini sebagian contoh saja. Sekali lagi ini hanya sebuah fenomena, bukan menjudge atau menghakimi mereka. Kita lihat sama-sama ya, di TikTok itu sekarang apa cek, dan sekarang human needs check ya, kita cek sama-sama. Mereka semua Bapak Ibu, kepastian berlimpah, terpenuhi. Hobi apa saja bisa mereka jalani, tempat mana saja bisa mereka kunjungi, punya jet pribadi, terpenuhi dong. Terkenal, eksis, terkenal. Punya banyak fans, banyak orang mengelilingi hidupnya, punya berapa pengawal, terpenuhi. Karirnya melesat, hidupnya bertumbuh, terpenuhi. Bisa berbagi dengan apa yang dia miliki. Bahkan Robin Williams punya yayasan untuk penderita kanker kalau tidak salah. Terpenuhi. Semua terpenuhi Bapak Ibu. Kita katakan ketika semua terpenuhi, seseorang akan merasa bahagia. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua saat ini sudah tiada, meninggal dunia dengan akhir hidup yang mengenaskan, mati bunuh diri. Padahal semuanya terpenuhi. Apa artinya? Ternyata itu semua tidak cukup membuat seseorang merasakan kebahagiaan yang sejati. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak sedang menghakimi mereka ya. Bagaimana akhir kehidupan mereka adalah urusan mereka dengan Tuhan Sang Pencipta. Tapi saya ingin menunjukkan sebuah fenomena. Kenapa dari beberapa generasi? Ternyata ini bisa jadi cara Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran kepada kita semua. Bahwa ternyata itu semua tidak cukup membuat kita merasakan kebahagiaan sejati. Karena ketika semua terpenuhi pun, belum tentu dia merasa. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ada yang kurang di antara keenam hal tersebut. Itulah kenapa Dr. Ali dalam bukunya yang ditulis tahun 2000 itu menuliskan sebuah konsep bahwa ternyata manusia bukan hanya memiliki dorongan kebutuhan namanya kepastian, tantangan, eksistensi, relasi dan cinta, pertumbuhan dan juga kontribusi. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu. Apakah itu? Itulah yang disebut sebagai meaning and purpose. Apa itu meaning and purpose? Meaning adalah makna. Purpose adalah tujuan luhur. Jadi seseorang itu belum merasa lengkap kehidupannya, masih ada yang terasa kurang dalam dirinya ketika dia belum memahami apa makna yang sedang dilakukannya, dan dia tidak memahami apa tujuan mulia dan tujuan luhur dari apa yang sedang dilakukannya. Sekalipun dia sudah berkontribusi, tapi ketika dia tidak memahami untuk apa dia berkontribusi, nah masih ada yang kurang ternyata pertanyaan. Nah, maka Bapak Ibu, Dr. Ari mengelompokkan kebutuhan hidup itu menjadi 3 besar. Kepastian dan tantangan itu masuk kebutuhan hidup, dorongan manusia yang sifatnya fisikal, material. Eksistensi, cinta, perkembangan, kategorinya disebut dengan emotional motivation atau emotional needs, kebutuhan sifatnya emosional. Kontribusi, meaning and purpose ini masuk kategori dorongan kebutuhan yang sifatnya adalah spiritual. Bapak Ibu, kita bedakan ya, menjadi spiritual berbeda dengan menjadi religius. Beda ya. Kalau religius itu ibaratnya adalah ritual, tata cara keagamaan. Setiap agama masing-masing memilikinya. Tapi kalau spiritual, spirit, jiwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, ini bersifat universal.
Jadi saya tidak sedang mengajar agama Bapak Ibu ya. Masing-masing kita bisa sama-sama saling menghargai apapun agama dan kepercayaan kita. Karena ini bersifat universal kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya. Nah, manusia punya 3 kebutuhan tersebut, dorongan tersebut, dan luar biasanya Tuhan menciptakan kita dengan begitu sempurna, Bapak Ibu. Kita punya dorongan-dorongan tadi dan Tuhan berikan kita alat untuk mengelolanya. Namanya kecerdasan. Dan kecerdasan itu untuk mengelola dorongan yang sifatnya fisikal atau materi diberikan kita kecerdasan, namanya kecerdasan intelektual. Apa itu kecerdasan intelektual? Kemampuan kita berpikir, ability to think. Contoh di dalamnya ada berhitung, ya, berbahasa, keruangan, itu masuk kategori kecerdasan intelektual. Coba Bapak Ibu jawab dengan semangat yang kompak ya. Ini saya uji fokus siang-siang begini. 2 kali 3 berapa? Ulang, 2 kali 3? 4 kali 2? 5 kali 3? 6 kali 3? 5 kali 4? 9 kali 3? 27 kali 4, 3? Banyak, nggak usah pakai kalkulator ya. Kita berhitung, berpikir, betul? Menggunakan kecerdasan intelektual. Dorongan emosional dikelola oleh kecerdasan namanya EQ atau kecerdasan emosional, emotional quotient. Apa itu kecerdasan emosional? Adalah ability to feel, kemampuan untuk merasa. Di situ kita berempati, bisa berhubungan baik dengan orang lain, membuat orang lain merasa dihargai, merasa senang, dengan merasa nyaman dengan kehadiran kita, dengan ucapan kita. Karena ada kan orang-orang yang punya IQ-nya luar biasa tapi tidak dengan IQ-nya. Ada yang begitu kan? Contoh begini Bapak, misalkan seandainya suatu ketika, alhamdulillah ini sekedar contoh ya. Suatu ketika kita tidak terlihat di, apakah di sekolah bagi Bapak Ibu guru atau di kantor gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena izin tidak masuk kantor, tidak bekerja karena orang tua sakit. Katakanlah sakitnya mendadak kena serangan jantung gitu ya. Kita merawat orang tua, nggak masuk kantor beberapa hari. Ternyata nggak semua orang tahu kenapa kita nggak masuk kerja. Ketika kembali lagi bekerja, ada yang nggak tahu itu nanya, Pak, Bu, kemarin kemana nggak kelihatan? Kita jawab, orang tua sakit, saya jaga. Dia kepo gitu nanya, sakit apa? Kita jawab, kena serangan jantung. Tiba-tiba dia jawab gini, kena serangan jantung. Hati-hati Pak, kemarin saya punya tetangga, itu kena serangan jantung, langsung meninggal dia. Nah, coba Bapak Ibu sebagai orang yang punya orang tua sedang kena serangan jantung, dengan ucapan dia, gimana perasaannya? Mau diapain dia kira-kira? Langsung nyanyi gitu-gitu. Diaperkan kali ya? Iya, tadi gaya tadi. Coba Bapak Ibu, secara data, fakta, dan logika, dia punya tetangga yang meninggal dunia dan langsung meninggal dunia, benar? Benar secara intelektual, betul? Tapi mengucapkannya kepada seseorang yang sedang dalam kondisi punya orang tua karena serangan jantung, apakah itu tepat? Dia tidak menggunakan IQ-nya. Dampaknya apa? Yang mendengarkan ucapannya itu tidak nyaman, merasakan kehadirannya tidak nyaman. Kenapa? Dia tidak menggunakan kecerdasan emosional. Ya, itulah kecerdasan emosional. Dan untuk dorongan spiritual, Tuhan berikan kecerdasan, namanya kecerdasan spiritual. Apa itu Bapak Ibu? Kecerdasan spiritual adalah kemampuan kita memberikan makna atas sebuah peristiwa dan kita mengetahui betul apa yang menjadi tujuan luhur dari yang sedang kita lakukan. Sederhananya, dalam bukunya Dr. Ari, beliau menuliskan, kecerdasan spiritual adalah ketika seseorang mampu menjawab 3 pertanyaan dasar dalam kehidupan. Apa itu? Siapa saya? Di mana saya? Dan mau kemana saya? Saya ulangi, siapa saya? Di mana saya? Dan mau kemana saya? Sederhana pertanyaannya. Tapi apakah jawaban dari pertanyaan itu sesederhana pertanyaannya? Banyak yang belum menemukan jawabannya. Dan itulah kenapa para psikolog menyebutkan hari ini ada sebuah penyakit baru namanya spiritual pathologis atau spiritual illness, penyakit spiritual.
Yang makin kesini tren dengan istilahnya namanya mental health. Apa cirinya? Simptomnya, gejalanya Bapak Ibu. Dia sibuk beraktivitas, bekerja, mengajar, tapi tidak mengerti untuk apa dia lakukan itu. Seolah-olah masih ada yang kurang, belum terjawab dalam kehidupan. Jadi merasa lelah, merasa capek dan gak tahu apa yang dicari dan dikejar. Karena belum mampu jawab pertanyaan tadi, siapa dirinya sebenarnya? Ada di mana sih hari ini? Dan mau kemana kau akan menuju? Nah, itulah yang disebut dengan kecerdasan. Konsepnya ESQ, Bapak Ibu sekalian, adalah menggabungkan tiga ini. Ini semua adalah kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Setuju Bapak Ibu? Maka untuk mengelolanya Tuhan berikan tiga kecerdasan. Berarti penting gak tiga kecerdasan itu Bapak Ibu? Penting. Maka konsep pertama ESQ adalah menggabungkan tiga kecerdasan tersebut. Tidak dipisah-pisahkan antara IQ, EQ dan juga SQ. Karena sampai dengan hari ini masih banyak yang memisah-misahkan, betul Bapak Ibu? Ada yang IQ-nya tinggi tapi tidak dengan EQ-nya. Contohnya gimana? Orang yang pintar, kerjanya bagus tapi nyebelin, ada nggak gitu di building ya? Ada? Banyak. Atau sebaliknya, EQ-nya tinggi, mudah bergaul, kalau ngobrol warung kopi nyambung, rame temannya banyak, tapi kerjaan nggak pernah beres. Ada kan begitu? Kan memisahkan itu antara EQ dengan IQ. Ada juga minta maaf ya, Bapak Ibu sekali lagi minta maaf. Ada memisahkan antara SQ dengan EQ. Soleh luar biasa dekat dengan Tuhan, tapi kalau melihat orang beda. Bukan dengan dua bola mata, tapi dengan dua lubang hidung. Merangkak. Maaf ya. Ya tapi ada sebaliknya, IQ-nya tinggi, mudah bergaul, temannya banyak, tapi gak pernah ibadah, gak dekat dengan Tuhan ya. Memisahkan kan? Jadi memisah-pisah. Nah maka konsep pertama adalah digabungkan, jangan lagi dipisah-pisahkan. Itulah potensi sebagai manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa. Digabungkan semua itu. Maka dia akan menjadi orang yang luar biasa, soleh dekat dengan Tuhannya. Dia mudah untuk bergaul, membangun hubungan baik dengan sesamanya, dan dia pun berkinerja terbaik. Seperti itulah seharusnya kita sebagai hamba ciptaan Tuhan. Jadi digabungkan semua. Kalau sudah digabungkan, masih belum cukup Bapak Ibu. Maka konsep yang kedua adalah harus menentukan apa yang jadi dorongan utama. Sekali lagi sudah kita gabungkan ya. Jadi tidak ada yang lebih baik dibanding yang lain. Tapi kita harus menentukan dorongan utama. Kira-kira Bapak Ibu, antara IQ, EQ dengan SQ, mana yang harus jadi dorongan utama? Intelektual, emosional atau spiritual? Mana yang harus jadi dorongan utama? Bapak Ibu, disinilah letaknya keadilan Tuhan ya. Manusia itu bebas memilih. Manusia bebas memilih. Tuhan berikan kita pilihan dalam kehidupan. Manusia bebas memilih. Tapi sayangnya kita tidak bisa bebas memilih apa konsekuensi dari pilihan kita. Kalau kita dorongannya adalah dari IQ yang jadi dorongan utamanya. Berarti mulainya dari, kalau gambar ini dari atas sampai di bawah. Kalau dari bawah, berarti salah satu contohnya adalah kepastian. Contoh kepastian tadi apa? Gaji. Apa resikonya? Saya tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang nggak mau ditambah gaji dan tunjangannya anak-anak? Nggak mau. Nah, ya besoknya nggak usah Pak. Ayo angkat-angkat, mau dicatat. Ada kira-kira? Jadi kalau Bapak Ibu dinaikkan gajinya mau? Ditambah tunjangannya mau? Sudah ditambah, sudah dinaikkan, mau ditambahin lagi masih mau? Itulah manusia. Gak pernah merasa? Maka resikonya adalah kita akan terjebak dalam, ada istilah namanya sekarang hedonic treadmill. Treadmill tahu Bapak Ibu? Lari itu alat gym. Nyampe gak kira-kira? Gak nyampe-nyampe. Ya itulah. Kalau kita dorongannya adalah materi, gak pernah merasa puas.
selalu merasa kurang. Kalau dorongannya adalah materi. Satu, resikonya itu tidak pernah merasa puas. Resiko yang kedua, gajian tanggal berapa? Tanggal 1. Katakanlah tanggal 1 gajian. Bahagia? Berapa lama? Seminggu. Berapa Bu? Hah? Biasanya bapak-bapak lebih cepat ini. Tanggal 4, alhamdulillah 3 hari ya. Ada sehari sekelebat mata ya, numpang lewat. Jadi kebanyakan debitnya daripada kreditnya gitu ya. Set, bayar ini. Udah. Jadi resiko kedua seperti itu. Apa resikonya adalah ya nggak bertahan lama begitu. Termasuk juga dengan IQ. Jadi dua ini Bapak Ibu punya ciri yang sama. Apa cirinya? Ketika mendapatkan, menerima, berarti bergantung dari luar diri. Sementara kalau spiritual bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Kita yang menentukan. Nah, berarti Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, yuk sama-sama punya dorongan itu adalah, dorongan utamanya adalah spiritual. Sekali lagi, ini sudah kita gabungkan. Artinya, memulai dari spiritual ini bukan berarti yang di bawah tidak penting, bukan begitu ya. Karena bayangkan sekarang Bapak Ibu, kalau kita mulainya dari spiritual, maka bayangkan kita sudah memahami pangkat dan tujuan luhur dari yang sedang kita lakukan. Kira-kira ada semangat berkontribusi? Kalau seseorang sudah bersemangat berkontribusi, kira-kira hidupnya berkembang? Kalau kemudian hidupnya berkembang, banyak orang akan mendukungnya. Ketika banyak orang mendukungnya, dia akan eksis. Ketika dia eksis, dia akan menghadapi berbagai tantangan. Kepastian pun akan didapatkan sebagai dampak ikutan yang menginjak. Dan bukankah itu juga Bapak Ibu yang dinasihatkan orang tua kepada anak-anaknya, yang diajarkan manusia-manusia terdahulu, Nabi dan Rasul? Apa yang diperintahkan? Mulainya dari bawah apa dari atas? Hidup itu untuk apa sih sebenarnya? Maka yang di bawah ini adalah alat. Dan ini adalah dampak ikutan ketika mulainya dari atas. Tapi apakah tidak boleh jadi alasan? Boleh. Maka dokter ini membaginya, ya, disebut sebagai strong why, big why, dan juga grand why. Dan kalau bicara tentang bagaimana di bangsa, bukankah itu juga ada dalam dimensi spiritual? Ya, maka terus kalian ada 3 hal. Ini disebut sebagai strong why. Boleh jadi alasan, tidak salah, manusiawi. Ini disebut sebagai big why. Boleh juga, nggak salah, manusiawi. Tapi jangan sampai salah melangkah menjadikan ini sebagai alasan atau dorongan utama. Maka apa yang perlu dijadikan dorongan utama adalah grand why. Jadi mulainya dari bawah pada dari atas. Itu yang disebut dengan grand why. Kenapa? Karena berbeda alasan, berbeda dorongannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membaca buku Start with Why, Simon Sinek menulisnya. Dia menyebut untuk menghasilkan kinerja terbaik, hasil terbaik itu ternyata bukan dari result apa yang mau dicapai, bukan dari bagaimana caranya, tapi dari why, menjawab dulu alasannya apa. Saya kasih contoh ilustrasi Bapak Ibu ya. Nauzubillah, sebagai ini hanya ilustrasi aja. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk mengabarkan begini. Ini asumsinya bukan hoax, bukan penipuan. Ini benar adanya beritanya dari orang yang dipercaya ya. Asumsikan seperti itu. Dia mengabarkan seperti itu. Bapak, Ibu tolong segera pulang sekarang. Karena dia menyebut sebuah nama, itu adalah orang yang Anda cintai, apakah pasangan, orang tua atau putra putri. Saat ini dia sedang dalam kondisi kritis. Meminta Anda segera pulang sekarang, karena bisa jadi ini kesempatan terakhir Anda ketemu dengan dia. Maka pertanyaannya, seberapa kuat dorongan Anda untuk segera pulang? Dari 1 sampai 10, 1 cuekin aja, 10 pengen banget pulang. Berapa? Berapa? Pengen banget pulang? Kenapa? Karena mau ketemu orang yang kita cintai, kan?
Kemudian itu alasannya, ketemu alasannya, ketemu dorongannya. Sekarang langkahnya apa? Bapak Ibu segera pulang. Beli Langkahnya tiket. apa? Beli tiket. Apa langkah pertama? Katakanlah misalkan minta izin, ya, minta izin ke panitia. Seandainya, nggak mungkin, seandainya tidak diizinkan, nggak bisa Pak, Bapak sudah dapat undangan, tugas harus sampai selesai. Nggak boleh pulang sekarang. Bapak Ibu berargumen nggak? Ngotot nggak? Katakanlah diizinkan, mau keluar ruangan ini, tiba-tiba pintunya tidak terkunci tapi macet. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dobrak. Pintu-pintu macet nih semuanya. Ayo makanya. Bersedia mendobrak? Bersedia. Ibu-ibu kita tolonglah ya. Berhasil keluar aula ini, bawa kendaraannya mogok. Ini apes banget ya, namanya ilustrasi. Baik, ojek. Kemudian singkat cerita, 2 km lagi sampai, jalanan sepi, bannya bocor. Bersedia lari? Bersedia. Dorongannya masih kuat, segera pulang? Masih kuat. Bandingkan dengan alasan yang kedua sekarang ya. Situasinya mirip-mirip, lagi seperti ini. Terima WhatsApp dari orang yang dipercaya sama, bilang begini, Pak, Bu, tolong segera pulang. Tetangga kita kritis. Tetangga kita iakan, ya sebentar. Langkahnya sama, minta izin dan tidak diizinkan. Apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin kita WhatsApp balik, betul nggak? Minta maaf tidak diizinkan. Mungkin bisa cari tetangga yang lain. Terus kita kirim doa, betul nggak? Semoga yang terbaik, betul? Bapak Ibu, dua-duanya Anda punya alasan buat segera pulang. Tapi mana yang lebih kuat? Yang kedua barusan atau yang pertama tadi? Pertama, betul nggak? Sama-sama punya alasan untuk segera pulang, tapi berbeda alasan, berbeda dorongannya. Dan ketika dorongannya sudah kuat, yang namanya Grand Why itu Bapak Ibu, maka tantangan apapun dihadapi, betul nggak? Di hadapan para kegagalan, Bapak Ibu akan mencoba cara yang lain. Kenapa? Karena dorongannya kuat. Dari mana dorongan kuat itu? Dari alasan yang kuat itu. Jadi apa pelajaran kesimpulannya untuk mencapai sebuah tujuan? Bukan tentang apa yang kita tuju dan bagaimana caranya, tapi temukan dulu alasannya. Kenapa kita harus mencapai itu? Maka siapa di sini yang ingin berkinerja baik, Bapak Ibu katakan. Siapa di sini yang ingin jadi ASN atau pegawai yang berprestasi katakan. Siapa yang juga ingin sukses dalam hidupnya katakan. Maka pertanyaan berikutnya bukan bagaimana caranya, tapi kenapa Anda harus berkinerja baik? Kenapa Anda harus berprestasi? Kenapa Anda harus sukses dalam hidup? Itu dulu yang perlu kita jawab. Itulah disebut dengan Grand Why. Jadi meningkatkan level kita sampai level 4, level 5 itu adalah ketika kita tipsnya mengawalinya dari atas. Menemukan yang namanya Grand Why. Meaning and purpose. Makna dan tujuan dulu. Sayang ya Bapak Ibu, itu tidak bisa diajarkan. Kecerdasan spiritual tidak bisa diajarkan. Lalu ISQ ngapain sudah 24 tahun ini? Kami tidak memberikan pengajaran, kami memberikan pengalaman dengan metodologi. Karena pengalaman kedua, pengalaman real dalam kehidupan dengan pengalaman yang diciptakan dengan metodologi. Nah, ISQ mengambil dengan metodologi. Banyak juga yang melalui, misalkan contoh, kena bencana alam, kehilangan segalanya, baru paham kehidupan. Ada begitu Pak Bu? Ada yang ditimpa dengan musibah dulu, dengan penyakit yang gak bisa sembuh, baru tahu tentang kehidupan. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau tumbuh kena bencana alam dulu apa training aja? Hah? Mau tumbuh kena penyakit yang gak bisa sembuh dulu atau cukup training aja? Training. Mau tunggu kehilangan semua orang yang kita cintai dulu sampai kita paham tentang siapa diri kita, atau cukup training aja? Kalau saya sih cukup training aja, betul? Sekalipun kita nggak tahu apa yang ada dalam kehidupan kita ke depan nanti, setidaknya kita sudah punya pegangan. Nah,
maka di akhir sesi ini Bapak Ibu saya mengajak, yuk menemukan, setidaknya mengingat. Karena saya yakin dan percaya setiap kita sudah memahami dan sudah memiliki. Hanya kemudian kita tinggal mengingatnya saja. Menemukan makna, tujuan kita sebagai ASN ini apa sebenarnya. Lebih dalam lagi, menemukan tujuan, makna. Selain untuk apa kita jadi ASN, untuk apa kita jadi guru, untuk apa kita jadi pegawai. Lebih dalam dan lebih jauh lagi, untuk apa kita hidup di atas muka bumi ini. Bukan dengan pengajaran, tapi dengan pengalaman. Maka di akhir sesi ini Bapak Ibu saya memberikan pengalaman. Apa pengalamannya? Yang pertama secara visual. Kita bantu dengan visualisasi di depan nanti. Salah satu cara yang membantu adalah ketika kita memiliki yang namanya cosmic awareness, kesadaran alam semesta raya. Nah, maka saya ingin ajak Bapak Ibu ke alam semesta raya. Ini pengalaman pertama. Pengalaman kedua adalah pengalaman masing-masing. Saya bantu dengan tools ini, Yes Matrix ini, untuk mengingat satu persatu apa yang sudah Bapak Ibu masing-masing miliki. Semoga mengantarkan kita kepada meaning and purpose. Ya, nama tekniknya namanya teknik grace, ya, atau memunculkan rasa syukur dalam hati. Dari kita tutup sama dengan doa, semoga ini menjadi sebuah fondasi bagi kita, meningkatkan kapabilitas kita, menyiapkan diri kita supaya akhirnya nilai-nilai berakhlak itu bisa kita praktekkan, bisa kita implementasikan.